Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di gedung Linggarjati bersama Bapak siapa, Pak? Pak Agus Suparman. Jadi hari ini kita akan melihat bentuk sejarah daripada salah satu sejarah Indonesia bersama Bapak Agus untuk menerangkan apa saja yang ada di gedung naskah perundingan gedung naskah Linggarjati ya, Pak? Ya. Mangga Bapak. Alhamdulillah yang kita pagi ini mungkin bisa ketemu ya, mungkin nanti kami akan uraikan dan itu mengenai mungkin riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati dulu. Dari sini dulunya pada waktu tahun 1918, nah ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, nah itu milik Ibu Jasito. Kebetulan dia orang Kuningan dan juga seorang janda. Kemudian tahun 1921 Ibu Jasito itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersan yang punya pabrik gula di Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pankos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat jadikan Hotel Resort. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Okai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu Kuningan sini, dulu itu statusnya masih hotel yaitu Hotel Merdeka. Mungkin pada saat itu sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 46. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 ini juga sudah dijadikan markas Belanda Agustus militer kedua dan tahun 50 sampai tahun 25-nya dijadikan sekolah dasar itu selama 25 tahun. Dan tahun 6 baru direnovasi dibuka dengan museum sampai sekarang. Nah, kemudian sini ada maket perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu perundingan dulu seperti ini. Nah, ini yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Project, Kebenaran, Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian sebelah baratnya dari Belanda juga ada 4 orang yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhon, anggotanya Panpul, Debur, dan Panmul. Kemudian satu orang ini penengah Kuningan yaitu Lord Keren dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk nutulenya, ini pada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafuddin, dan Ali Budiarjo. Nah, Kuningan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, pemarapan 14 sampai 15, dan ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisinya seperti ini ruangannya kan. Cuma yang ini kebetulan yang sudah ada 3 semua. Nah, ini yang aslinya 3 di depan aja yang ini. Nah, ini masih sama masih aslinya. Kursi, meja ini masih sama, cuma ini juga kursinya udah mengalami renovasi ya, ini kursinya udah diganti. Kalau kayu sama besinya masih sama, masih aslinya. Pakai awet ya, Pak ya? Awet ya, Pak? Ini bahannya dari jati, jadi awet. Ini mungkin ini udah dari tahun 46 udah ada. Kemudian ada piano juga, yang ini masih sama, pianonya masih aslinya. Kemudian lantai juga nih, yang dalam bangunan ini masih asli semua. Nah, ini lantai ini dari tahun 1930. Bahkan bangunan juga masih aslinya kecuali atap samping yang sudah direnovasi. Nah, yang itu notulenya di sini 4 orang nih, Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafuddin, dan Ali Budiarjo. Ini replika daripada yang di situ ya, Pak? Ya, kalau ini udah replika semua ke sana. Nah, selama perundingan juga para delegasi juga nginep di sini semua. Nanti ada kamar-kamarnya sebelah timur dari delegasi Indonesia dan Belanda. Untuk Indonesia ada 2 kamar, dan ada 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk ketua Belanda yaitu Profesor Insinyur Semerhon. Bisa dilihat di sebelah sana. Nah, ini kamar-kamarnya. Nah, ini kamar tidur delegasi Indonesia. Nah, ini ada 2 kamar, yang ini sama yang sebelah timurnya. Cuma yang di kamar kami juga semuanya udah replika semua, Pak. Cuma nggak merubah bentuk aslinya, disamakan sesuaikan dengan yang aslinya. Karena yang aslinya udah dimakan usia, sebagian juga mungkin dijarah sama masyarakat. Karena bangunan ini sempat lantar 1 tahun dan dari 5 sampai tahun itu nggak ada orang sama sekali. Bahkan yang asli juga itu dikembalikan oleh masyarakat, dikembalikan lagi di sini. Nah, kemudian di sini juga ada foto Pankos. Nah, ini foto yang pertama kali ngebangun. Nah, ini waktu tahun 1930
Nah, bangunan ini dibangun orang ini dan dijadikan wisma Belanda oleh Mr. Jacobus Kos Johannes van Os. Nah, ini pengusaha gula di Cirebon di Sindang Laut. Nah, sampai sekarang pabrik gulanya masih ada, masih aktif. Pabrik gulanya di mana kalau boleh tahu? Kalau yang ini yang di Sindang Laut satu ya, terus di Jalan Kersana baru satu. Kalau yang di Jalan Kersana itu punya keluarga sana yang menikah sama Ibu Jester, pemilik pertama. Ini untuk Indonesia, sini ada 2 kamar sama tempat tidurnya. Badannya seperti di sini ada 2 kamar juga yang ukurnya sama, cuma dari dan ini pakai konektor. Ini untuk badannya. Ini 2 kamar juga yang ukurnya sama. Di kamar tidur delegasi Belanda negara. Ya. Ini pakai connecting door. Kalau di Indonesia dipisah, sebelah timurnya nanti 1 kamar lagi. Cuma sayangnya yang di kamar kami juga nggak ada kamar mandinya dipisah pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah sana, terkecuali kamar tidur Lord yang dari Inggris, ini itu ada kamar mandinya di dalam kamar. Nah, yang Belanda 2 kamar, Indonesia 2 sama ini juga ada 1 kamar lagi untuk Indonesia-nya. Nah, ini ke Indonesia sini 1 kamar lagi seperti ini. Mungkin untuk ukuran kamar mungkin sama ya. Berarti memang tipe-tipe kamarnya itu sama ya Pak ya? Sama Pak. Setiap kamar ini mungkin ada pintu keluar semua. Setiap kamar ada pintu keluar. Berarti pintu keluarnya ini apa ya? Ya. Oh, ini yang bagus ya. Tapi yang lebih bagus lagi yang untuk tentu yang di Belanda, nah itu kamarnya bagus, istimewa, cahaya langsung masuk. Yang sebelah sini. Nah ini untuk tentu yang di Belanda. Nah ini Profesor Insinyur Schemerhorn. Nah ini kamarnya mungkin ini istimewa, bagus sekali, ventilasi udaranya bagus masuk. Jadi ini paling istimewa ya Pak ya? Ya. Itu Profesor Insinyur Schemerhorn. Cuma yang ada lagi mungkin VIP-nya juga itu kamar tidur Lord dari Inggris. Di sana nanti itu ada kamar mandi di dalam khusus. Yang lainnya ini nggak ada kamar mandi. Ya juga kebetulan mebel itu udah ada tiket semua. Nanti yang aslinya lagi ada di ruang makan sebelah utara sana. Nah di sana ada kursi, meja, lemari dan kaca jas. Kemudian di juga ada foto perempuan ini. Siapa Pak ini Pak? Nah ini foto Ibu Maria Ulfa Santoso. Nah ini Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah di sini atas rujukan Ibu Maria Ulfa ini. Yang beralasan karena di sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa ini punya anak mantan Bupati Kuningan. Dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Oh jadi ini kan awalnya hotel. Hotel. Oh. Jadi bangunan ini bukan khusus tempat perundingan. Jadi perundingan ini sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 46 itu. Oh berarti awalnya hotel kemudian dijadikan museum. Iya. Dijadikan museum itu dari tahun 76-nya. 76-nya. Bisa lanjut ke sebelah utara, sana ke ruang makannya. Nah, kalau ini bekas dapur, sana ini ya, cuma mungkin sekarang jadikan tempat petugas. Nah, ini untuk perundingannya di sini. Ini perundingan sini untuk Indonesia ini 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir dari Indonesia. Ini anggotanya, Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Dan ini dari Belandanya juga 4 orang nih, yang diketuai oleh Profesor Insinyur Schemerhorn, anggotanya Van Poel, De Boer, dan Van Mom. Oh jadi ini delegasi Belanda, terus apa ini Indonesia gitu ya? Ya. Nah ini untuk perundingan mediatornya di sini 1 orang. Nah ini kebetulan dari Inggris. Nah kemudian sini juga ada foto bangunan. Nah ini foto bangunan saat berlangsungnya perundingan. Nah ini tahun 46 seperti ini keadaannya. Nah ini kebetulan dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara ini yang bisa standar laut. Dan ini berhentinya di pelabuhan Cirebon di atas air. Nah dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. Kebetulan akses jalan sama penerangan dan tertentu ada pada saat itu. Lanjut ke ruang makan sini. Nah ini bekas ruang makannya. Dapur ini ruang makan ya? Ruang makan. Nah ini kebetulan yang ini masih asli semua. Ini ada kursi, meja, lemari 2 ya, kemudian kaca rias itu masih
sama aslinya. Nah ini bahannya dari kayu jati. Di sini kami menggunakan produk mengajar yang setiap sesuai sama konsep ruangan. Dan juga keramik-keramik juga yang di dalam lemari ini yang di dalam besar. Dan ini masih sama masih aslinya. Kecuali yang itu yang bawahnya yang kecil itu udah ganti, udah replikanya. Kemudian bendera juga udah replikanya. Berarti yang ini asli apa ya? Asli semua, bendera itu semua asli semua. Tadi ini dikirim dari mana? Apakah memang buatan Indonesia atau memang dikirim dari Belanda? Kayaknya mungkin ini dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda. Berarti masih tersimpan rapi ya? Ya, cuma ini paling tinggal sedikit aja, mungkin tinggal 30% yang aslinya. Kayaknya udah semua. Nah ini bekas penampungan airnya. Nah ini ngambil air ini dari mata air Gunung Ciremai. Nah itu dari dulu cuma sekarang masih berfungsi, masih ngalir. Cuma sekarang udah agak kecil, cuma seminggu besar itu. Dan ini sekarang ini air ini digunakan karena mungkin kemarau, kami gunakan untuk menyiram rumput. Berarti langsung dari sumbernya apa ya? Langsung dari sumbernya ya. Ini bisa lanjut lagi ke sini ke ruangan selanjutnya. Nah ini bekas kamar mandi. Kamar mandi. Iya, karena di sana nggak ada kamar mandi. Nah ini semuanya mandi di sini semua. Nah ini pakai kamar mandi umum. Mungkin pada saat itu mandi dulu di sana di luar sana. Nah juga kodanya ini masih sama masih aslinya. Ini juga sama airnya ambilnya di sana di mata air Sungai. Lanjut lagi ke ruang berikutnya sebelah sini. Ini bekas klosetnya di sini. Semua yang ini rusak ya dikunci. Kemudian sini ada satu ruangan lagi. Nah ini ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Hatta di sini. Nah ini cuma 4 atap. Nah itu pun cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai. Nah Pak Harto duduknya di kursi panjang ini. Nah ini gambarnya seperti ini. Nah Pak Harto nggak ikut berunding di sana karena saya sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah berunding sini Pak Harto langsung balik lagi ke Jogja. Yang ini juga udah sama masasinya, cuma juga kulitnya udah mengalami renovasi. Nah Pak Harto juga nggak nginep sini. Nah itu nginepnya katanya di Pendopo Kuningan yang sekarang jadi kantor bupati di sana. Nah, kemudian lanjut ke ruang kamar tidur nih, kamar tidur Rokiran yang dari Inggris. Nah ini kamar tidur Rokiran dari Inggris untuk pendengar perundingan. Nah ini pintunya sebelah sini. Nah yang ini istimewanya ada kamar mandi di dalam. Mungkin dulunya mungkin VIP-nya lah. Ini kamar mandi nih. Berarti zaman dulu udah kayak kloset ya Pak ya? Kloset pada saat itu udah ada kloset, cuma yang ini udah ada replikanya. Cuma dulu juga katanya udah ada kloset duduk. Tinggal pakai aja. Nah itu yang aslinya, kalau tegel sama kloset udah ganti. Ini masih aslinya Pak ya? Sama masih aslinya. Aslinya itu mungkin bahannya dari semacam bahan marmer. Kayak marmer gitu ya. Lanjut lagi mungkin terakhir ke ruangan ini, mungkin ke sini ke halamannya. Nah ini luas areal semuanya, sana keliling, batas pagar bawah sana keliling, yaitu 2,4 hektar. 2,4. Nah di belakang sini dulunya itu perkebunan semua, cuma nggak ada ngerawat, kami jadikan taman, itu dari tahun 1982. Kalau buat bunga sendiri, itu 800 meter persegi kosong. Mungkin untuk mengenai bangunan mungkin sudah selesai, cuma sedikit lewat singkatnya aja. Kurang lebihnya Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat percakapan dari Bapak Agus dan kami gitu ya. Mungkin dari gedungnya sudah selesai, nanti kita akan coba jalan-jalan ke sana. Dari Bapak Agus, makasih ya Pak ya. Terima kasih Bapak, nanti kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita lagi ada di Gedung Naskah Perundingan, Gedung Naskah Linggarjati. Nah tadi kita sudah melihat isi dalam daripada gedung naskahnya, dan sekarang kita akan
berkeliling ke Taman Gedung Naskah Linggarjati. Bagaimana isinya atau bagaimana keseruan kita di sini? Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Boleh. Sekarang kan dipakai ya, jadi dilestarikan, nggak boleh lagi. Nah teman-teman, di sana ada rusak juga ternyata, sama seperti vlog yang kemarin. Di salah satu rest area juga ada rusak, di sini juga ada rusak ternyata. Mana Pak Yat? Coba sini. Kabur. Ada. Tuh di atas. Oh iya. Ini ada rutenya nggak? Terus tadi. Nah itu patungnya ya Pak Yayat ya? Yang mana? Itu tuh. Betul. Patung. Nah nanti kita ke sana teman-teman, ke patungnya. Isi naskah perundingannya berarti ya? Betul sekali Pak. Kayak monumen lah gitu. Oh iya, monumennya. Allah. Jati 15 November 2023. Nah teman-teman, di sini ada isi pokok perundingan Linggarjati 15 November 1946. Nah yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Oh berarti sesudah kemerdekaannya Kak ya? Betul sekali Kak. Nah kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Seperti itu Kak. Yang ketiga. Nah yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Ini ada beberapa orang-orangnya nih Kak. Dr. Swimeron, Dr. Van Mook, Mr. Van Poel, Sultan Syahrir, Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto, dan Dr. Aka Goni. Seperti itu. Gani ya? Iya seperti itu. Dulu itu ada kesepakatan Indonesia dan Belanda bahwasanya ingin mendirikan yang namanya Uni Indonesia Belanda, di mana yang Ratu Belanda sebagai ketuanya. Seperti itu tahun berapa Kak? 46 ya. Tapi kalau tadi kan dibilang ya, selain itu ada lagi penelitian berikutnya di Belanda, di Den Haag, seperti itu. Jadi ini masih tahap awal mungkin, masih
tahap awalnya. Itu hasil dari perundingan itu 3 poin tadi tuh. Oh, yang tadi juga dibahas di dalam ya, Kak ya? Betul, sama Pak Agus tadi dalam dibahas juga. Jadi kita baru tahu ya. Oh, dulu ada yang namanya Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Apa itu kayak Amerika tuh nggak, Kak? Oh iya. Amerika bagian kan negara bagian Amerika. Dulu itu ada sepakatan Indonesia dengan Belanda. Di mana secara de facto Belanda harus meninggalkan daerah yang tiga tadi, Sumatera, Jawa, dan Madura. Tahun ini berarti 1 Januari 49. Tahun berikutnya. Jadi ini serangkaian kesepakatan saya dengan Belanda, dan ini salah satu kesepakatannya. Itu. Oke, yang harus digarisbawahi adalah ini setelah kemerdekaan ya, Kak. Iya, ternyata ini setelah kemerdekaan ya. Iya, setelah Indonesia menyatakan merdeka. Gitu. Bahwa Belanda memang tidak mau mengakui kemerdekaan kita Indonesia. Gitu. Tapi sekarang sudah diakui ya, Kak ya? Pastilah sudah. Alhamdulillah. Sudah diakui. Di Indonesia, dunia malah. Nah, teman-teman, di sini saya sudah di depan museum atau namanya apa ya ini teh? Seperti Monumen perundingan Linggarjati yang ternyata yang katanya ini itu dari pihak Belandanya, kemudian ini pihak Indonesia, dan tengah-tengahnya itu sebagai perantara adalah pihak Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Agus di dalam, ternyata ada kaitannya nih, teman-teman. Alhamdulillahnya kita di sini sebagai rakyat Indonesia masih ada yang mau melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah Indonesia, sehingga kita bisa tahu, bahkan nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita akan tahu bagaimana kemerdekaan Indonesia, atau mungkin sejarah-sejarah Indonesia yang salah satunya ada di Gedung Naskah Perundingan Linggarjati seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan coba naik ke atas. Nah, atasnya seperti itu. Nanti ke sana kita. Jadi kan udah ke sana nih. Kita akan naik ke sana sambil jalan bersama Ustadz Yayat atau Kak Yayat. Ya, teman-teman. Nah, ini namanya Kak Yayat. Halo, assalamualaikum Kak Adam. Terima kasih sudah ngajak collab di channel YouTube-nya. Sukses ya, Kak ya. Amin. Makin banyak subscribe-nya. Amin. Makin banyak. Udah sejuk, enak, seger pokoknya. Jadi referensi deh kalau buat kamu yang mau ajak keluarga, pasangan hidupnya, ngajak anak-anaknya, atau mungkin ngajak seorang guru, bisa untuk ngajak anak-anak.
terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kemudian like dan share jika memang konten ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu penting. Oke, terima kasih. Bila terkadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.